Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khatamal anbiya wa ala alihi wasajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah mempertemukan kita kembali di dalam channel saya ini yang bercerita tentang hidup dan kehidupan di Amerika. "30 tahun tinggal di Amerika, tentu banyak pengalaman hidup dan kehidupan yang pantas saya share di channel ini. Mungkin ada manfaatnya bagi yang memerlukan sebagai berbagi pengalaman, mungkin juga sebagai informasi kepada saudara yang ingin tahu. Mungkin juga sebagai referensi bagi orang yang ingin tinggal di Amerika, merantau di Amerika. Terus sekalian, pada channel ini di episode ke-8 ini saya ingin memperjelas tentang bisnis di Amerika. Sebelumnya, minggu lalu saya telah menjelaskan tentang bagaimana tata kelola pemerintahan di Amerika Serikat. Ya. Nah, sekarang ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana menjalankan bisnis di Amerika. Niat awal saya datang ke Amerika adalah untuk melakukan bisnis, menjual produk Indonesia, dimulai dari produk daun pintu. Ternyata saya dapatkan menjual produk kayu di Amerika tidak semudah yang kita bayangkan. Sebab di sini aturannya ketat, asal-usul kayu harus ada rekodnya, ada sejarahnya dalam bentuk sertifikasi dari yang berwenang di Indonesia. Hal ini saya mengalami kesulitan dalam menjual produk kayu berupa daun pintu di Amerika. Karena perusahaan saya di Indonesia tidak bisa melengkapi surat-surat. Tidak semua kayu-kayu itu dilengkapi dengan surat yang resmi. Namun saya bisa beralih kepada produk kayu yang memang mudah mendapatkan izinnya. Karena memang kayu itu kayu tebang pilihan, yaitu produk kayu jati. Nah, produk kayu jati ini karena memang dia itu tidak bisa ditebang kalau tidak umur paling muda 50 tahun. Tambah tua kayu jati itu tambah bagus kualitasnya. Karena itulah saya bisa beralih kepada produk kayu ini. Dan tadinya kalau produk daun pintu saya ditugaskan perusahaan, produk kayu jati ini saya berkolaborasi, berpartner dengan pengusaha lokal di sini. Dengan menggunakan perusahaan lokal tentunya. Nah, produk kayu jati ini juga bukan tidak ada masalah juga. Nanti saya ceritakan masalahnya. Yang sekarang saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana membuat usaha di Amerika. Ya, pertama tentu perusahaan kita ini kita beri nama dan didaftarkan di county setempat untuk mendapatkan status legal daripada perusahaan ini dalam bentuk incorporation atau dalam bentuk LLC, Limited Liabilities Corporation. Nah, kalau incorporation ini itu perusahaan yang agak lebih besar dan ada beberapa pemegang saham di sana. Tapi kalau LLC
Limited Liabilities Corporation ini bisa untuk satu orang saja, seperti CV kalau di Indonesia. Nah, setelah dapat badan hukum ini, itu cukup didaftarkan secara online, nanti kita diberi status hukumnya. Kemudian kita harus mengambil nomor NPWP, kalau di sini disebut TIN, Tax Identification Number, TIN. Ini untuk bisnis kita ini. Kemudian kalau kita menyewa satu tempat, tempat itu harus ada izinnya juga, apakah untuk kantor, apakah untuk gudang, atau kantor dan gudang. Ya. Jarang sekali, mungkin tidak ada ya yang tempat tinggal bergabung dengan tempat usaha. Kecuali kalau usahanya usaha kecil, usaha perorangan, di konsultan berkantor di rumahnya sendiri, tetap ini harus dilaporkan juga. Nah, dalam hal bisnis saya di bisnis produk kayu ini, jadi proyek kayu jati ini saya ambil dari sentra produksi kayu di Jepara, karena Jati kan pusatnya banyak di Jepara. Jadi badan usaha legal udah dapat, kemudian ada pajak terdaftar dalam pajak, ada nomornya, kemudian ada izin gedung atau gudang yang kita akan pakai. Nah, keuntungan menjual produk kayu yang diproses secara manual dalam tangan begitu, itu mendapatkan pembebasan pajak kalau itu dibuat dengan tangan. Jadi barang kerajinan tangan. Jadi produk kayu jati yang kami masukkan itu adalah produk untuk kursi taman, natural begitu aja, tidak dicat. Kemudian ada pahatan-pahatan di sana, pahatan-pahatan yang seni begitu. Bisa berbentuk apa begitu ya. Dan yang saya masukkan itu adalah yang desain dari kita, dikirim ke Indonesia kepada pengrajin di sana, kemudian pengrajinnya memberikan contoh, kemudian itu nanti kita pesan, kita order. Ya. Nah, bagaimana memasarkan produk kayu ini? Ini dipasarkan, tentu kita bikin dulu brosurnya, ya, kita taruh gambar-gambar di sana, kemudian kita mulai mengirimkan brosur itu ke calon-calon pelanggan. Untuk mendapatkan calon pelanggan yang paling efektif adalah dengan mengikuti yang namanya pameran produk kayu atau pameran dagang. Ya. Pameran dagang ini ada yang bentuknya umum, apa saja, tapi kebanyakan yang spesifik produk tertentu. Seperti kami ini menjual produk kayu ini dengan menyewa suatu stand di satu pameran yang secara nasional itu selalu diadakan di New York, di Los Angeles, yang secara provinsi atau negara bagian ada di beberapa tempat juga kita ikut. Nah, melalui pameran inilah kita mendapatkan calon-calon pelanggan. Nah, pelanggan ini kebanyakan adalah para broker. Jadi sistem broker di Amerika ini itu lazim dilakukan. Jadi toko-toko yang akan mengecer itu tidak langsung beli kepada kita. Biasanya dia mempercayakan kepada buyer atau namanya pembeli, perantara.
Nah, perantara inilah banyak berperan nanti dalam hubungan kita dengan toko-toko pengecer. Untuk diketahui, perusahaan yang saya berada bersama partner di Amerika ini itu bersifat grosir, ya, pedagang besar. Jadi kita tidak punya toko, kita punya gudang saja. Kita proses di gudang kita. Misalnya kalau memang produk kursi taman itu harus dirakit dulu, dipasang, maka kita pasang di sana. Nah, ini nanti saat baru kita kirim dengan perusahaan transportasi khusus pula. Jadi melalui pameran kita dapatkan pembeli. Pembeli biasanya menaruh order, ya. Biasanya order percobaan 1-2 buah begitu. Nah, setelah dicoba mereka bagus, mereka akan mengulang pesanannya itu. Nah, ada juga yang pemesanannya itu dalam bentuk partai besar. Nah, kita harus bikin janji dulu kapan deliverynya. Sebulan kah, 2 bulan kah, tergantung hubungan kita juga dengan tanah air. Apakah mereka sanggup memenuhi permintaan sesuai dengan mutu dan waktunya. Nah, disinilah dealing itu terjadi. Kalau memang permintaan sedikit, kemungkinan kita ada stoknya, kita kirim. Tapi kalau stoknya kurang, kita janjikan kapan kita bisa kirim. Nah, disinilah kuncinya keberhasilan produk kita jual, memenuhi standar mutu dan standar waktu pengiriman. Jadi kita dapat pembeli sudah, ya, terus kita dapat pesanan. Ya. Nanti pesanan itu datang dari buyer kita itu, nanti kirimnya kepada alamat yang ditentukan oleh buyer itu. Ada yang kita langsung berhubungan dengan toko itu, ada yang kita melalui buyer saja. Jadi kita menerima pembayaran dari buyer itu. Nah, bagaimana sistem pembayarannya? Kalau baru pertama kali order, 2-3 kali, itu berlaku sistemnya cash. Ya. Jadi mereka kirim dulu uangnya, ceknya, baru kita kirim barangnya. Setelah itu terjadi beberapa waktu, kita bisa berlakukan cash on delivery, COD. Jadi barangnya sampai, ceknya langsung dibuat untuk kita melalui perusahaan angkutan yang kita berlangganan itu. Itu ada. Jadi perusahaan angkutan itu yang mengirim barang kita, langsung dia bisa menerima juga cek dari orang itu. Nanti perusahaan angkutan ini yang memberikan kepada kita. Artinya pembeli sudah membayar kepada kita. Meningkat lagi kalau bertambah bagus hubungan dengan pembeli, itu kita bisa kasih kredit 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah. Artinya mereka membayar kita sesuai dengan janji itu. Nah, semua itu tidak ada yang kita pernah kontak langsung, selalu melalui teknologi sosial media, ya, melalui teks, melalui fax, ya, atau telepon langsung. Nah, selanjutnya bagaimana kalau terjadi konflik, tidak terjadi pembayaran? Nah, setelah kita kasih kredit ternyata dia nggak bayar-bayar segala macam. Ini sangat jarang terjadi. Ya, sebelum kita berhubungan dengan calon pelanggan, kita udah tahu nama calon pelanggan, kita bisa cek riwayat keuangan pelanggan ini. Itu ada lembaga swasta, lembaga jasa yang mencatat rekod catatan keuangan orang ini.
apakah orang ini pernah berurusan dengan bank yang tidak lancar, apa pernah berurusan dengan perusahaan-perusahaan lain yang punya utang banyak dan segala macam, itu akan ada catatannya. Nah, kita sebelum memutuskan menjadikan mereka itu pelanggan, kita bisa cek itu melalui lembaga biro jasa ini. Tentu dengan kita juga berlangganan dengan biro jasa ini. Jadi semua transaksi bisnis itu di Amerika itu ada lembaga yang mencatatnya. Jadi akan tercatat itu semua riwayat kita pernah berutang atau segala macam. Sehingga kalau orang itu ternyata mengingkari janjinya karena tidak sanggup bayar atau berkelit tidak mau bayar, ya itu akhirnya menjadi catatan jelek, catatan buruk terhadap perusahaan itu. Ya. Dan dia akan bikin perusahaan akan punya bisnis lain atau punya dealing dengan perusahaan lain itu akan sulit. Jadi orang kebanyakan tidak mau ambil risiko itu, kecuali memang sudah kepepet banget ya. Kecuali sudah kepepet banget, sudah siap untuk menutup perusahaannya. Nanti kita yang menagih, kalau ada tagihan, kita pakai namanya debt collector. Jadi ada perusahaan yang kita hire untuk menagih orang itu. Tapi umumnya di sini tidak ada debt collector yang datang secara pribadi ke kantor kita atau ke rumah kita. Umumnya tetap melalui surat menyurat, sampai dia memberikan opsi-opsi yang meringankan. Yang penting orang itu mau bayar. Jadi kita di sini itu di Amerika tidak ada namanya kalau kita menjual barang terus datang menagih orang per orang gitu, itu nggak ada. Semuanya melalui surat menyurat dan semuanya itu berdasarkan banyak kepercayaan. Ya. Saudara sekalian, nah sekarang tentang bagaimana produk kayu ini yang saya jual ini, jati ini. Jadi saya menjual kursi taman jati ini dikatakan kursi taman karena kebanyakan kursi jati ini ditaruh di luar, di taman-taman, bukan dalam rumah. Paling-paling hanya di halaman depan. Ya. Nah ini ada masalahnya ternyata juga. Karena ini kayu pilihan yang dipotong 50-100 tahun, dan itu dikelola atau diurus oleh perusahaan negara yang namanya Perhutani. Jadi orang punya kebun jati yang mau diambil kayunya, itu kalau mau menebang harus ada izin dari Perhutani namanya. Atau kebun jati itu punya Perhutani. Nah, hukum ekonomi akan berlaku ya. Pada saat-saat permintaan banyak untuk kayu jati ini dari Indonesia, itu tambah sulit kita untuk mendapatkan jatah kayu jati itu. Sulit kalau ikut prosedur sewajarnya. Tapi karena ada yang mengambil jalur cepat, jadi yang jalur cepat ini bisa ada yang dapat jalur cepat ini, berarti mereka mau melakukan praktek-praktek yang tidak wajar. Nah, yang tidak mau melakukan praktek tidak wajar ini akan selalu nggak kebagian kayu. Nah, saya di Amerika ini tidak susah meyakinkan partner saya bahwa ini ada praktek yang tidak wajar dalam pengadaan kayu jati ini. Sehingga partner kita di Indonesia, eksportir pengrajin kayu kita ini, sering-sering sulit memenuhi jadwal pengirimannya. Sehingga
akibatnya kita tidak bisa juga memenuhi janji kita kepada pelanggan yang sudah pesan. Itu betul-betul membuat pusing kepala. Selama 5-6 tahun saya berkecimpung menjual produk kayu ini. Pada dasarnya marketnya, penjualannya berhasil. Banyak permintaan. Tapi menjadi masalah adalah memenuhi jadwal pengiriman. Puncaknya pada satu perusahaan besar sudah check and kontrak kita untuk mensuplai 300 meja jati, namanya coffee table, meja rendah itu. Tidak bisa kita memenuhi. Padahal mereka menjanjikan kalau ini berhasil akan diberi pesanan yang lebih besar. Itu tadi, eksportir kita di Indonesia mengatakan dia tidak dapat jatah kayu, nggak bisa beli kayu lagi. Kalaupun bisa, ini harganya akan lebih mahal. Padahal kita udah pasang harga tertentu kepada suatu customer. Ini terjadi berkali-kali, akhirnya kita memutuskan dengan sangat menyesal, tidak ada lagi dealing dengan produk kayu jati ini. Kembali kegagalan ini terjadi pada saya. Daun pintu tidak bisa dijual, tidak bisa dipasarkan karena tidak memenuhi standar penebangan. Kayu jati kita coba ini ikuti standar penebangan, tapi karena ini tebang pilih dan dikelola oleh PT Perhutani, kita kesulitan untuk mendapatkan harga yang standar sampai kepada waktu yang tepat dalam pengiriman. Jadi saudara sekalian, bisnis di Amerika ini sangat ketat tentang mutunya, sangat ketat tentang jadwal pengirimannya, time of delivery-nya. Di sini betul-betul pembeli adalah raja. Kalau mutu barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan, itu dikembalikan. Tanpa babi ibu dikembalikan, apalagi ini kursi taman yang bangku besar begitu, dikembalikan. Mereka komplain harga transportasinya kita harus bayar. Kemudian kita kembalikan uangnya, padahal meja itu udah dipakainya mungkin cukup lama. Kita nggak bisa jawab apa-apa, kita harus kembalikan uangnya. Itu dalam bentuk itu, kita belanja di toko saja, misalnya beli kemeja, kalau kita nggak suka, kita bisa kembalikan. Selama memang masih ada boxnya, belum kelihatan dipakai, tapi banyak juga yang ngakalin, udah dipakai sekali 2 kali, tapi dia tetap bisa pelihara, tidak ada labelnya yang dilepas, masih bisa dikembalikan. Beli apapun, jadi betul-betul buyer is the king itu berlaku di sini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhentilah di penjualan produk Indonesia ini. Nah, partner saya ini akhirnya juga berhenti membeli produk dari Indonesia, sebab yang kita jual itu bukan hanya kayu jati, juga ada kerajinan dari Bali segala macam. Tapi itu tadi tidak bisa memenuhi mutu dan waktu pengiriman. Semua memang produk kerajinan itu kita umumnya di Indonesia dibuat sambilan. Tapi kalau dijual secara grosir di Amerika itu sangat susah untuk memenuhi. Sebab kalau pengrajin itu ada urusan tanam menanam, mereka harus nanam padi dulu. Nanti kalau mereka ada waktu senggang baru bikin. Nah, itu sudah susah untuk dijual produknya di Amerika. Jadi kesimpulannya, produk kerajinan tangan kita tidak bisa dijual secara grosir. Begitu permintaan banyak, pasti susah untuk memenuhinya. Jadi kalaupun ada yang menjual 1-2 toko di sini, mereka pesan langsung secara pribadi saja, tanpa berharap continuity produk. Mereka belanja lagi
kumpulkan di sana, kemudian dikirim. Jadi tidak bisa impor ekspor secara prosedur sewajarnya gitu. Terus kemudian inilah tentang bisnis di Amerika, suka dan dukanya. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Kalau Anda pikir ini bermanfaat untuk dibagi kepada teman, silahkan share. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan komentar di bawah ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertegas, kalau Anda juga punya pengalaman yang sama, silahkan berbagi di kolom komentar di sini. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, terhindar dari COVID-19 ini. Ketemu lagi minggu depan dalam episode lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.